حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwan, kita telah membaca penjelasan singkat dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait bait yang ke-14, wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Yang ini merupakan salah satu dari kaidah terkait kaidah induk apa? Kaidah induknya indak Ukasyah. Nah, kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Nah, ketika terjadi benturan mafsadah-mafsadah yang banyak dan tidak mungkin untuk menghindari semuanya, maka bagaimana jalan keluarnya, Ilhan? Dengan merejang mafsadah yang paling ringan. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita baca keterangan Imam Sa'di secara ringkas. Nah, tinggal kemarin ada tugas untuk memberikan contohnya masing-masing. Nah, ketika berbenturan antara makruh dan haram, maka berarti diterjang yang makruh. Contohnya apa ini? Ismail. Tayyib, ahsan. Nah, ketika seorang masuk masjid sudah dalam kondisi thaharah, mau minum, maka di sini dia minum dalam kondisi berdiri. Nah, karena makruh dikedepankan daripada dia kondisi duduk tapi melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam la tajlis hatta tarka'a raka'atain, jangan kamu duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Nah, contoh untuk yang 2 keharaman berbenturan, maka diterjang yang paling ringan. Apa Rifki contohnya? Taib la ba'sah. Nah, ketika berbenturan pada seorang kondisi darurat, nah, antara makan bangkai atau makan buah yang ada di kebun orang. Nah, maka kedepankan untuk memakan buah di kebun tersebut karena jelas zatnya halal, kemudian dia masih ada kemungkinan untuk meminta keridhaan dari pemiliknya. Dan juga yang seperti itu biasanya secara urf manusia akan memberikan buah. Nah, apalagi seorang kelaparan mau mati. Baik, sekarang contoh untuk 2 kemakruhan. Apa Kasih? Baik, dicontohkan tadi sama Kasih terkait dengan apa? Istitar bil masahib awil kutub, yaitu bersutrah dengan mushaf-mushaf atau kitab-kitab.
Karena memang dalam kitab Mashahif, ditegaskan bahwasanya dulu mereka membenci untuk bersutrah dengan apa? Dengan mushaf. Dan tentunya dari sisi tingkatan kemakruhan, ya lebih kecil kemakruhan bersutrah dengan kitab-kitab daripada mushaf. Baik, la ba's. Contoh yang lain apa, Yusuf? Baik, untuk contoh ditambahkan mukasyah, pertentangan antara wajib dan antara apa? Haram dengan makruh. Keharaman isbal. Ketika seorang pakai pakaian isbal, baik, haram. Baru tahu ketika mau sholat. Dikasih tahu, ya akhi, nggak boleh isbal. Tapi saat itu nggak sempat untuk memotong, mau sholat. Lepas juga nggak ada sarung, maka dilinting, dilipat, sehingga posisi dia sholat dalam keadaan pakaiannya terlipat, itu posisi makruh, mending dibandingkan dalam keadaan dia isbal. Baik, contoh lain apa, Alif? Baik. Itu beberapa contoh, ikhwan, untuk kaidah yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada kelengkapan dari kaidah ini, ikhwan. Kaidah yang masyhur diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Atau terkadang juga diungkapkan dalam bentuk jamak, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah ini disebutkan oleh sederetan para ulama seperti Imam As-Suyuti, juga Ibnu Nujaim dan yang lainnya. Cuman Imam As-Suyuti memberikan batasan yang penting, akhwan, bahwasanya ini berlaku ghaliban, tidak berlaku secara mutlak. Ya, beliau katakan dalam Al-Ashbah wa Nadhair, idza ta'arada mafsadatun wa maslahah quddima daf'ul mafsadati ghaliban li'anna i'tina' asy-syari'i bil manhiyat asyaddu min i'tina'ihi bil ma'murat. Apabila bertentangan antara mafsadah dan maslahah, maka dikedepankan untuk menolak mafsadah ghaliban, pada mayoritasnya. Menunjukkan, akhwan, ada kondisi di mana mafsadah tetap dikedepankan walaupun bertentangan dengan mafsadah. Jadi ini kaidah aghlabiyah, bukan kaidah yang sifatnya mutlak. Makanya penting, akhwan, untuk seorang memahami kaidah ini dengan baik, karena tidak semua kondisi darul mafasid dikedepankan, diutamakan daripada jalbul masalih. Kapan suatu masalah dikedepankan daripada menolak mafsadah? Apabila maslahah a'zam, di saat ditimbang daripada mafsadah yang ada. Baik. Makanya kalau kita perhatikan kaidah ini, akhwan, yang terkadang diungkapkan dengan ungkapan yang lebih masyhur daripada beberapa kaidah yang kita ambil dalam pembahasan jalbul masalih wa darul mafasid ini. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kaidah ini kembali kepada irtikab akhafil mafsadatain,
Yaitu berarti apa? Kaidah sebelumnya. Idza tajahama adatul mafasidi yurtakabul adna minal mafasid. Kaidahnya. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibnu Nujaim rahimahullah. Kata beliau, wa hadha an-naw' raji'un ila irtikabi akhaffil mafsadataini fil haqiqah, ammah kanat aw khassah. Jadi kaidah ini sebenarnya untuk jenis ini kembali kepada kaidah yang sebelumnya kita ambil, yaitu apa? Kaidah untuk memilih menerjang mafsadah yang paling ringan. Baik, kenapa kok kembalinya ke sana ya kawan? Karena perhatikan ketika berbenturan antara kemaslahatan dengan apa? Mafsadah. Baik, ini tidak bisa secara mutlak berarti harus dikedepankan menolak mafsadah. Tidak bisa. Kenapa? Karena bisa saja ketika dia menolak mafsadah ini ternyata yang muncul mafsadah lebih besar dengan tidak dikerjakannya, tidak dilakukannya maslahah. Maka dia harus menimbang mafsadah mana yang lebih ringan yang harus dia pilih. Apakah dengan melaksanakan upaya mewujudkan masalah yang dengan itu ada mafsadah yang akan didapat, tapi lebih ringan daripada mafsadah yang nanti terjadi ketika masalah tersebut ditinggalkan. Paham? Nah, ini sisi masuknya kaidah ikhwan. Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Maka ditegaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya dalam menerapkan kaidah ini harus seseorang betul-betul menimbang, kawan. La budda minal muwazanah. Harus seorang betul-betul menimbang-nimbang. Wa tarjihir rajih minha, dan memilih mana yang lebih kuat dari dua sisi tersebut. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kawan ungkapkan dengan ungkapan yang lebih detail dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Dan ini kalam yang musaddad, kalam yang lurus, yang terbebas dari kritikan berkaitan dengan kaidah yang sedang kita bahas. Kata beliau, min usulis syari'ati annahu idza ta'aradatil maslahatu wal mafsadah quddima arjahuhuma. Nah, ini bukan secara mutlak dikedepankan menolak mafsadah, atau secara mutlak dikatakan dengan mengupayakan maslahat, tidak. Tapi apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadah, mana yang harus ditempuh, maka quddima arjahuhuma, dikedepankan yang paling kuat dari keduanya. Jadi harus nimbang-nimbang antara maslahat dan mafsadah ini, mana yang lebih kuat yang hendaknya dipilih. Ini kata beliau min usulis syariah. Tayyib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kawan, dalam manzumah beliau mengungkapkan tentang kaidah ini dengan ungkapan wa ma'a tasawi dhararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Nah, beliau di sini katakan wa ma'a tasawi dharar wa manfa'ah, bersamaan dengan adanya kesamaan antara kemudaratan dan manfaah. Nah, disinilah sebenarnya berlakunya kaidah darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Yaitu kapan? Ketika ada kesamaan, kesamaan kadar antara mafsadah dan maslahah, kadarnya sama ini. Nah, maka bagaimana yang ditempuh? Maka dalam kondisi seperti ini, yang diupayakan adalah dengan mengedepankan darul mafsadah, mengedepankan untuk
menolak mafsadah. Makanya dalam syarah beliau katakan, wa hadzal qaid wa huwa tasawi qaidun muhim la budda minhu. Dan qaid ini yaitu tasawi, kesamaan kadar antara dharar dan manfaah, antara maslahah dan mafsadah, sama ungkapannya. Itu adalah qaid yang penting yang harus ada. Wa huwa qaidun lima ishtahara min qaulil ulama idza ijtama'at maslahatun wa mafsadatun ghulliba janibul mafsadah. Dan itu merupakan batasan untuk perkara yang masyhur dari perkataan para ulama. Apabila tergabung antara masalah dan mafsadah, maka dikedepankan sisi mafsadah, yaitu dikedepankan sisi untuk apa? Menolak mafsadah. Kata beliau, wa hadza laisa ala itlaqi bal hadza ma'at tasawi. Dan hal ini tidak secara mutlak, tapi berlaku apabila antara kadar mafsadah dan manfaat itu tasawi, sama. Amma idza tarajjahatil manfaatu fa innahu yu'khadhu biha. Adapun apabila sisi kemanfaatan ditimbang-timbang itu lebih kuat, maka sungguhnya apa? Diambil. Nah, diambil manfaat tersebut. Nah, wa idza tarajjaha janibul mafsadati fa innahu yughallabu janibuha. Kemudian apabila yang rajih itu adalah sisi mafsadahnya lebih kuat, maka baru apa? Diambil sisi tersebut, yaitu berarti harus ditinggalkan mafsadahnya, memilih apa? Untuk mengedepankan darul mafasid. Nah, contoh yang seperti ini apa coba? Yang terkait apa? Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Yang dikedepankan adalah dengan apa? Upaya untuk menolak mafsadah dibandingkan mengupayakan kemaslahatan. Taib, ahsan. Nah, contoh yang bagus, dan ini juga fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kawan. Terkait apa? Terkait ketika seorang mengimami di suatu tempat yang di situ jamaahnya meyakini keharusan jahar basmalah, dalam artian tidak mengenal sunnah, belum mengenal sunnah bahwasanya basmalah untuk Al-Fatihah itu sir, dan dia baru tiba di situ diminta menjadi imam, belum sempat untuk memberikan taklim, atau memang baru merintis di situ. Kalau dia membaca basmalah dengan sir langsung seketika itu, memang sesuai sunnah ya tidak? Itu masalah enggak? Membaca basmalah sir untuk Al-Fatihah menjadi imam, itu masalah. Tapi bertentangan dengan apa? Dengan mafsadah. Mafsadahnya yaitu apa? Timbulnya fitnah. Sebagian menganggap sholatnya tidak sah, ini tidak baca basmalah imamnya, geger. Maka dalam kondisi ini, apabila memang kondisinya seperti itu, maka tidak mengapa bagi si imam untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika itu dan mengupayakan untuk berikutnya mengajari manusia sunnah. Baik. Dan ini juga ikhwan, dari sini kita berlaku bahwasanya penerapan sunnah kan masalahnya tidak. Tapi apabila penerapan tersebut tidak tepat pada situasi dan kondisi dan tempat, maka dikhawatirkan terkadang menimbulkan apa? Menimbulkan mafsadah, menimbulkan fitnah. Contoh, antum datang ke masjid, awam ke masjid umum, kemudian tiba-tiba pakai sendal, ini sunnah sholat pakai sendal. Mafsadahnya besar, ini mondok di mana, ini ngaji sama siapa ini? Kenapa? Tidak mengenal itu. Salat memakai sendal, tapi ada mafsadah, yaitu apa? Timbulnya fitnah. Maka
Dikedepankan untuk apa? Menolak mafsadah tersebut daripada dia mengamalkan sunnah. Nah, pada kondisi itu. Contoh banyak, kawan, terutama ini biasanya pertentangan antara apa? Penerapan sunnah dengan apa? Dengan mafsadah timbulnya fitnah karena manusia belum siap. Nah, ini pada hal-hal yang memungkinkan memang apa? Untuk seseorang apa? Seseorang mengakhirkan, nah, atau seseorang memang meninggalkan hal tersebut. Tapi apabila masalahnya rajih untuk melakukan itu dibandingkan dengan mafsadah yang ada, maka tetap nanti dikedepankan apa? Maslahat. Baik. Maka butuh di sini muwazanah antara masalah dan mafsadah yang ada. Sekarang untuk contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, sebenarnya ingin untuk mengembalikan bangunan Ka'bah ke tempat yang dulu Nabi Ibrahim membangun. Ingin dibangun persis. Ini masalah enggak? Masalah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, tidak melakukan itu. Kenapa? Karena beliau, naam, mengedepankan untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Kenapa? Karena inna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah. Sungguhnya kaummu itu baru saja meninggalkan jahiliyah. Nah, baru saja meninggalkan jahiliyah kok kemudian Ka'bah yang semenjak jahiliyah kan sudah diagungkan. Ini kok Muhammad datang-datang sudah ngubah-ngubah Ka'bah. Khawatir fitnah besar. Maka dibiarkan saja sebagaimana adanya saat itu. Taib. Demikian pula ini nas, kalau itu dalil, termasuk dalil untuk kaidah. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang-orang munafikin. Membunuh orang munafik masalah anda? Masalah karena membersihkan penyakit di tubuh kaum muslimin. Tapi di sana ada mafsadah yang besar, yaitu apa? Akan muncul rumor, muncul apa? Muncul ta'an dan seterusnya, fitnah besar. Muhammad qatala ashabah. Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Akhirnya apa? Menghalangi manusia dari menerima agama Allah. Takut nanti aku dibunuh Muhammad. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak membunuhi orang-orang munafikin. Padahal Rasulullah tahu gembong-gembong munafik, nifak, i'tiqad yang kafir jelas seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, alasan Nabi agar manusia tidak mengatakan bahwasanya Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, sekarang kalau contoh yang tadi kan ghaliban tentunya banyak. Antum tugasnya nanti contoh yang belum disebutkan. Sekarang untuk contoh yang kondisi maslahah rujjihat alal mafsadah. Ya, maslahah dikuatkan daripada mafsadah yang ada sehingga dalam kondisi tersebut ketika bertentangan tetap maslahah diupayakan. Nah, contohnya akhwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan al-musi' fi sholatihi terus salat. Nah, daripada Nabi apa? Mencegahnya. Untuk kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan taklim, agar dia ini betul-betul apa? Betul-betul nanti ketika diajari itu memperhatikan, karena sudah merasa tidak mampu. Padahal apa? Sholatnya sah atau tidak? Dia ngulang-ngulang berkali-kali sampai 3 kali sholat tidak sah. Nabi tahu itu tidak sah, tapi dibiarkan. Nah, dibiarin. Kayaknya dari sisi mafsadahnya tidak. Ada sisi mafsadah, dia sholat tidak sah, dibiarin saja. Dibiarkan. Tapi Nabi tegur. Nah, dalam artian tidak seketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari.
sampai betul-betul nyerah, baru Nabi SAW mengajari. Nah ini Nabi SAW biarkan dia sholat dalam keadaan salah tersebut, yang di situ mafsadah jelas. Nah, tayyib. Untuk apa? Untuk kemaslahatan yang besar, yaitu kemaslahatan ta'lim. Maka karena demi mencapai kemaslahatan ta'lim, maka dibiarkan mafsadah ada. Paham? Ini contoh di mana mafsadah yang ada, ikhwan, tidak menjadikan seseorang mengedepankannya dibandingkan masalah yang diinginkan. Contoh yang lebih mudah lagi, ikhwan, diperbolehkannya apa? Salat di waktu-waktu larangan, untuk salat-salat yang dzawatil asbab, yang memiliki sebab. Kenapa? Karena kemaslahatan salat pada saat itu lebih besar dibandingkan apa? Mafsadah salat di waktu yang terlarang. Seperti salat qadha faidah, qadha salat yang ketinggalan. Nah, Nabi melarang untuk salat setelah apa? Setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini dilarang. Tapi ketika seseorang dia terluputkan qabliyah subuh, boleh melakukan salat di situ. Kenapa? Karena maslahat untuk mengqadha salat itu lebih besar dibandingkan mafsadah yang ada. Nah, demikian pula salat tahiyatul masjid masuk di waktu-waktu terlarang. Ya, kemaslahatan di situ lebih kuat. Dan Nabi SAW tegaskan, la tajlis hatta tarka'a raka'atain. Jangan duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Bahkan pada waktu terlarang pun. Nah, ini penerapan kaidah di mana apa? Jalbul masalih muqaddam min dar'il mafasid. Kapan ini? Nah, apabila apa? Maslahah tarajjahat alal mafsadah. Taib. Barakallahu fikum. Juga contoh lain, ikhwan, Nabi membiarkan seorang kencing di masjid. Ini mungkin contoh juga lebih gamblang mafsadahnya. Nabi membiarkan seorang Arabi yang jahil kencing di masjid. Mafsadah tidak dibiarkan. Harusnya kan mungkar itu langsung diingkari, ya tidak? Tapi Nabi membiarkan mafsadah itu tetap ada demi tercapai maslahah, yaitu maslahatut ta'lim wa ta'lifil qulub. Karena ta'liful qulub penting, ikhwan, yaitu agar apa? Agar hati manusia menjadi apa? Menjadi bisa menerima, senang dengan pengajaran, karena hatinya sudah diambil terlebih dahulu. Maka disinilah, ikhwan, terkadang seseorang ketika berdakwah di jalan Allah, butuh memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang-nimbang sisi apa? Sisi masalah dan mafsadah. Kenapa? Karena pada masing-masing tempat, ya, pada masing-masing tempat, masing-masing mad'u, kondisinya berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata. Termasuk kondisi masjid-masjid yang ada di apa? Di negeri kita ini. Tidak semua masjid dari selain masjid ahli sunnah. Kemudian kondisinya semuanya sama. Masjid milik pemerintah, masjid yang ada di kampung-kampung. Kemudian kondisi manusia, kondisi jamaahnya berbeda-beda. Maka disitulah butuh seorang apa? Seorang memohon taufik pada Allah, dan juga butuh untuk bertanya kepada ahlul ilm, sebenarnya sisi masalahnya ini lebih besar mana daripada mafsadah. Ini penting, kawan. Bertanya, kira-kira gimana? Juga butuh musyawarah. Kenapa? Karena menimbang-nimbang terkadang, kawan, seorang hanya melihat satu sisi, ternyata ada saudara kita yang lain menimbang sisi yang lain, sehingga oh iya ya, di situ mafsadahnya. Ketika ada yang lainnya lagi, oh iya ya, di situ masalahnya lebih besar. Nah, ini pentingnya.
Jadi kaidah darul mafasid muqaddam min jalbil masalih, ini kaidah yang sifatnya apa? Aghlabiyah. Sifatnya aghlabiyah. Tidak bisa dipukul rata secara mutlak. Tapi harus seseorang menempuh apa? La budda minal muwazanah wa tarjihir rajih minha, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam. Harus seorang menimbang-nimbang dan menguatkan sisi yang kuat di antara masalah dan mafsadah tersebut, sisi mana. Dan pemberlakuan kaidah tadi pada kondisi antara masalah dan mafsadah, kondisi bagaimana? Ismail, dikedepankan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih pada kondisi apa? Tasawi, ya kan? Kondisi kadar mafsadah dan masalahnya seimbang. Tapi kapan saja kok masalah itu lebih besar, maka tetap dikedepankan untuk mengupayakan maslahah dibandingkan darul mafsadah. Nah, inilah yang terkadang terjadi perbedaan ikhwan dalam menimbang-nimbang. Dan disinilah juga pentingnya kita senantiasa memohon taufik dan at-tasdid minallahi tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal ayyahdiyana wa yusaddidana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la